selamat datang. Silahkan masuk Ibu. Iya, dengan Ibu ini saya, Bu. Iya, ya Bu. Kenalkan Bu, nama saya Ibu Kusnia. Saya tetangga baru pindah. Oh iya, Ibu silahkan duduk. Iya. Saya dengan Bidan Yunita. Ini bukunya ya, Oh, buat iya, foto iya, ya. iya. Ya duduk dulu Bu. Saya mau tutup dulu kordennya. Ada yang bisa dibantu Ibu? Iya Bu, saya ini kan 28 minggu. Makanya ini rencananya mau kontrol. Oh iya. Anak yang keberapa ya Bu? Anak pertama. Anak pertama ya. Oke, dengan Ibu Kustaniah ya. Baru pindah ya Bu? Kayaknya saya baru lihat ibunya. Iya, banget. Makanya saya dengan tetangga itu ada Bu Bidan lah di sebelah, makanya langsung iya. ke sini. Oke. Ada yang mau ditanyakan Kak Bu sebelum kita periksa? Oh iya Bu, itu ada teman saya, seumuran sih sama saya, dia itu pendarahan. Nah, itu kenapa ya Bu ya? Kok bisa pendarahan terus gitu itu nah Bu? Oh iya, jadi Bu di sini ada macam-macam pendarahan, banyak sekali sih sebenarnya. Cuman di sini saya akan menjelaskan tentang pendarahan antepartum dalam bahasa kesehatannya atau pendarahan yang terjadi setelah 24 minggu sampai dengan lahir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua ya Bu ya pendarahan itu. Yang pertama placenta previa, yang kedua solusio placenta. Jadi placenta previa ya, saya menjelaskan yang pertama placenta previa. Saya mengibaratkan ini rahim kita dan ini placenta atau area yang biasa dikenal masyarakat. Jadi placenta previa adalah letak yang abnormal. Plasentanya bisa sebagian, artinya bisa di posisi kanan atau di posisi kiri, bahkan bisa menutupi jalan lahir. Itu dari pengertian placenta previa. Kemudian penyebabnya yang pertama adalah multiparitas, artinya kehamilan persalinan yang lebih dari satu anak. Kemudian penyebab yang kedua adalah usia. Dikatakan matang usia kehamilan persalinan itu antara 20 sampai 35 tahun. Kemudian Ibu tidak merokok ya? Alhamdulillah enggak Bu. Alhamdulillah. Ya, karena kan sekarang kan ada aja ya wanita yang merokok ya. Nah, kemudian adalah uterus psikiatrik, artinya adalah uterus ini pernah mengalami tindakan, artinya seperti contohnya kuret atau yang mengeluarkan bayinya tubuh dikuret, jadi masuk alat terkikisnya dinding-dinding rahim. Nah, itu bisa disebut namanya uterus psikiatrik. Kemudian riwayat operasi miomektomi. Apa sih miomektomi itu? Miomektomi itu adalah tindakan. Untuk penyakitnya adalah miom. Miom sendiri adalah tumor. Ya, nah, ya bisa miom juga. Nah, itu adanya riwayatnya juga mempengaruhi. Kemudian kelainan letak bayi juga mempengaruhi, kelainan plasenta juga. Jadi plasenta ada yang pertumbuhan plasenta itu tidak sesuai dengan, jadi dia bisa terlambat untuk pertumbuhan plasentanya. Setelah itu tanda dan gejalanya seperti apa? Nah, kalau placenta previa itu tanda gejalanya itu yang pertama adalah keluar darah tiba-tiba. Nah, keluar darah tiba-tiba, kemudian tidak nyeri tapi Bu, dia keluar darah tapi tidak nyeri. Nah, ini yang bisa Ibu ingat-ingat ya. Kemudian yang kedua itu adalah kepala bayi, ini kita maunya ya proses persalinan itu kepala bayi itu turun. Nah, ternyata loh kok kepala bayinya ini masih tinggi ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang solusio placenta biar Ibu bisa membedakan yang mana placenta previa, yang mana solusio placenta. Jadi kalau placenta previa yang tadi, solusio placenta adalah ini Bu, placenta kita nih Bu, belum waktunya lahir, pada saat hamil udah lepas, dia tidak lengket kayak gini. Nah, jadi dia terlepas nih begini, belum waktunya dia sudah terlepas. Jadi kemungkinan bisa ada darah sekitar sini. Nah, ini biasanya terjadi di usia trimester 3. Nah, Ibu kan ini kan usia kehamilannya 28 minggu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, tetap saya jelaskan. Khawatirnya nanti di rumah terjadi apa-apa. Oh ya, mohon maaf, suami bekerja di sini aja atau keluar kota? Kebetulan ini ditugaskan pindah ke sini Bu, makanya saya kan. Oh ya, nggak apa-apa, nanti takutnya pas suami dinas keluar, jadi Bu nggak perlu khawatir, maksudnya
atau oh iya ini kata bidan Junita. Nah, kemudian penyebabnya, tadi saya menjelaskan penyebab plasenta previa, sekarang saya menjelaskan tentang penyebab dari solusio plasenta. Yang pertama trauma. Trauma ini maksudnya ibu, misalnya ibu jatuh terpleset di kamar mandi, nah itu khawatirnya plasentanya bisa terlepas, atau ibu mengalami kecelakaan. Nah, itu bisa terjadi efek trauma. Nah, jadi ari-arinya itu terlepas. Kemudian tali pusat bayinya pendek. Nah, itu juga mempengaruhi. Nah, normalnya tali pusat sendiri sekitar 15 sampai 20 cm, Ibu. Nah, itu biasanya memang nakes yang mengukurnya seperti itu. Kemudian adanya tumor uterus. Nah, tensi. Nah, Ibu kan baru pertama kali ya kontrol di sini. Selama hamil-hamil sebelumnya ada tensi tinggi, Bu? Nggak pernah, alhamdulillah. Sekitar berapa kira-kira, Bu? Di 110. Bawahnya? 70? 80. Oh, 80. Oke, berarti ya mungkin itu bisa kita tepiskan untuk kemungkinan terjadinya solusio plasenta. Kemudian adanya tekanan pada vena cava, Bu. Jadi ada cava inferius itu akibat uterus terlalu membesar. Itu bisa terjadi solusio plasenta. Nah, ini juga yang perlu Ibu perhatikan dan Ibu ingat adalah tanda gejalanya untuk solusio plasenta. Nah, pelepasan plasenta prematur. Jadi itu plasentanya udah lepas duluan dari desi 2. Kemudian anemia. Mungkin kita taunya di iklan-iklannya anemia. Apa sih anemia itu? Anemia itu adalah hemoglobin darah kita kurang dari 12. Nah, itu nah, tiba-tiba kita dirawat, pendarahan, diperiksa, ternyata HB-nya kok 10 ya. Kok 11 di bawah 12. Nah, itu bisa dikategorikan dengan namanya anemia. Kemudian adanya tanda-tanda shock seperti apa? Ibu sesak, kemudian keringat dingin, kemudian nadi ibu yang normalnya 80 terus ibu melemah, itu tanda-tanda shocknya ya, Bu ya. Nah, kemudian antara anemia dan shock ini tidak sinkron, dalam artinya banyaknya ini nggak sesuai. Kok adanya kurang darah tapi kok ternyata darah yang keluar itu nggak sama jumlahnya. Kemudian rahim kita nih, rahim kita yang tadinya ini masih bisa nih terasa agak lembek, terus ini kok rahim kita kayak mengeras, terus kayak papan, dibilang kontraksi bukan. Nah, itu bisa jadi karena darahnya yang menumpuk di rahim kita. Kemudian saat dipegang kayak gini nih sakit, baru dipegang aja itu namanya nyeri tekan itu ada. Nah, jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Cukup dipahami? Alhamdulillah sudah paham. Sudah paham ya, Bu? Nanti jadi dua kasus ini antara plasenta previa, solusio plasenta. Nanti kalau Ibu ngerasakan, Ibu bisa langsung datang ke saya juga nggak apa-apa. Nanti akan ditangani. Tapi kalau misalnya Ibu pas kebetulan melewati rumah sakit, nggak apa-apa, langsung saja, karena kan memang ada kejadian yang secara tiba-tiba. Nah, seperti itu. Kalau Ibu sudah paham, boleh saya kembali menanyakan ke Ibu tentang penjelasan saya? Bisa. Oke. Jadi yang Ibu pahami dari penjelasan saya apa aja, Bu? Apa yang Ibu pahami tentang pendarahan? Ya, seperti Bu Bidan tadi jelaskan kan pendarahan itu ada 2, plasenta previa sama solusio plasenta. Tadi bilang plasenta previa itu kan letak ari-arinya normal ya. Terus tidak nyeri. Ya. Terus usia 20 sampai 30. Itu yang kalau dikatakan matang ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya banyak anak itu mempengaruhi tidak? Bisa mempengaruhi. Itu anak tadi bilangnya kan 1, 2 bahkan lebih dari itu. Sedang solusio plasenta kan penyebabnya karena trauma seperti jatuh atau kecelakaan. Terus penyebab karena bisa juga penyebabnya jadi anemia. Ya, anemia. Jadi shock Ya, tadi? itu tanda dan gejalanya, Bu. Jadi yang perlu Ibu ingat adalah tanda gejalanya adalah anemia dan shock. Nah, terus untuk artinya dari solusio plasenta sendiri itu tadi itu apa ya, Bu ya? Oh iya.
nggak apa-apa sambil diingat-ingat. Iya, lepasnya itu belum waktunya lepas kan hari-hari itu tadi diperagakan Ya. kan terlepas karena Ya. mungkin karena trauma yang tadi itu Oh, gitu iya, kan. benar-benar. Jadi mungkin karena jatuh atau apa jadi mungkin hari-harinya terlepas ya. Oke. Seperti itu kamu Bu Ida. Ya nggak apa-apa, namanya kan ini kan kita Iya, Bu. setidaknya ada informasi, ada Iya, info iya, iya. biar ibu nggak terlalu cemas dan ibu bisa bisa hati-hati atau setidaknya paham lah, tidak mendengar dari orang lain jadi membuat kita cemas dengan kehamilan kita. Kemudian juga kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu ibu jangan sungkan dan langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa nanti ke saya atau pada saat ibu lebih dekat dengan rumah sakit langsung ke rumah sakit karena memang rumah sakit mempunyai fasilitas yang memadai. Nah seperti itu. Oke Jadi ibu. kalau pendarahan langsung ya Bu Idanya. Ya, jadi karena itu termasuk bahaya juga ya. ya Bu, bahaya banget pendarahan atau keluar air-air yang belum waktunya. Nah itu juga harus diperhatikan Bu selain dengan pendarahan. Oke, sekarang Ibu saya dokumentasikan tadi apa yang sudah saya jelaskan. Oke. Nah kita lanjutkan pemeriksaannya Bu. Mari Bu. Iya.